pembuka untuk episode kali ini adalah dengan kehadirannya Deadpool dan Wolverine. Total runtime dari MCU sendiri bertotal sebanyak 74 jam 45 menit. Berarti kalian bisa menonton film MCU back to back yang di bioskop doang selama 3 hari kan ya, 72 jam tuh ya. 3 hari lebih berturut-turut. Dan ketika pas gue baru aja beberapa menit yang lalu gue coba nyari-nyari di Google dan kayak jir baik banget nih film Marvel ternyata. Sampahnya baik banget. Lah, karena emang dari dulu udah banyak kali, Cok. Iya, tapi kan frekuensinya nggak sebesar sekarang walaupun agak dipatahin sama Deadpool yang sekarang ya, cuman 1 film per di tahun ini doang. Oke, semuanya balik lagi di H17. Mungkin nggak kerasa energik karena sudah malam dan kita tidak di satu tempat dan memang kedengeran banget dari suara audionya. Yang satu ada di Lampung dan yang satu ada di kota yang tidak toleransi, kota yang penuh dengan pembicaraan di Twitter. Asli kemarin ada di Depok tuh, gue denger tuh. Apa nih? Apa ya kemarin ya yang gue lupa, gue juga pernah denger kayak ada ngomongin Depok pas ngelihat komennya. Ya Depok lagi, pas gue lihat oh ya ternyata bener Depok. Ada apa dengan Depok? Kamu ke Israel? Oh nggak tahu sih, nggak ingat. You know what? Itu apalagi itu, Cok. Udah. Seperti biasa H17 episodenya dibuka dengan tentu habis nonton apa. Nah kan nggak di ini kan pasti pada belum nonton. Kalau gitu jadi gue dulu aja yang mulai deh biar cepet. Beberapa yang lalu gue nyelesain sih akhirnya nyoba untuk nonton Kingsman 2 Kingsman ya cuma 2 ya sebenarnya Kingsman tuh walaupun ada 3. Ada 3. Ada 3. Sebenarnya ada 4. Argyle tuh katanya masuk ke universe-nya Kingsman katanya. Tapi belum nonton kalau misalnya Argyle sama The Kingsman ya. Baru nonton Kingsman yang 1 sama 2 dan menurut gue itu cukup oke. Dan ternyata itu kan adaptasi dari komik juga jadinya. Ya menarik lah. James Bond tapi comical gitu. Tapi ya tetap keren menurut gue. Itu yang gue tonton. Yang on cam dulu, Pip. Habis nonton apa, Pip? Kecuali Deadpool. Bentar, sebelum ini kita on cam ini direkam sih? Enggak, on cam nggak direkam kok. Oh, doang? Enggak. Selain Deadpool Wolverine kan? Iya. Belakangan ini ya aku nonton Deadpool yang pertama, kedua, sama Logan. Karena aku belum nonton 3 film itu secara full. Cuma tahu cerita keseluruhannya doang. Dan ternyata ketiga film itu emang bagus banget sih. Terutama dari pertama, itu yang paling aku suka. Itu lu belum nonton Logan sama sekali atau gimana? Cuma tahu plot besarnya doang, tapi full movie-nya belum nonton. I see. Oke. Jujur ya, apa ya? Kalau dibilang itu best superhero movie, seperti kebanyakan orang bilang, nggak juga sih. Kayak, ya udah bagus-bagus aja gitu. Mungkin karena aku udah tahu keseluruhan plotnya atau gimana, tapi ya yang aku experience ya udah bagus aja, nggak yang spesial banget. It's a low bar untuk dikatain film superhero terbaik gitu kayak ya tapi superhero. Iya. Oke, Pi. Film apa, Pi? Terakhir nonton, Pi? Selain Deadpool. Selain Deadpool ya. Gua kemarin tuh sempet nonton Godzilla X Kong. Habis itu juga sebelumnya lagi gue nonton Civil War, tapi nggak di bioskop ya, di online di Civil War yang bukan ya apa Civil War yang hijau kan? Iya, bukan yang Captain America bukan. Civil War yang jurnalisme perang. Iya, betul. Itu sama Godzilla X Kong. Kalau dari gua, Civil War itu mungkin bagi orang yang begitu tertarik sama visual, kalau misalkan nonton film dia tertarik sama visual, itu bagus ya menurut mereka ya. Tapi kalau dari gua pribadi, gua selalu bilang kan, kalau gue tuh lebih fokus ke cerita gitu. Menurut gue ceritanya oke, tapi nggak yang wah banget gitu loh. Karena kan nyeritanya tentang jurnalisme perang. Dan menurut gue
apa ya, benar-benar perfect lah ceritanya. Walaupun nggak Ya, inilah dia pemirsa ya, kalau misalnya podcast di online nggak hari. Anda putus-putus. Pakai apa sih wifi-nya? Oke, lanjut ngomong, cepet. Akhirnya serius putus-putus. Sekarang aman. Aman, aman. Hmm. Jadi yang oke, cuman nggak apa namanya, nggak benar-benar oke banget gitu, nggak. Lumayan perfect lah ceritanya. Kalau Godzilla X Kong itu udah jelas. Kalau Godzilla X Kong itu kan yang dijual visual ya. Hmm, Ceritanya ya biasa aja. Cuman kayak penyatuan atau kerjasama antara Godzilla sama Kong gitu aja sih. Oke. Godzilla Em, Kong yang baru apa yang Yang- Yang baru yang Godzilla X Kong. Jadi Oh, bukan iya. versus Kong tapi X ya. Jadi udah Iya. apa featuring gitu kayak kalau di musik. Oke, ngomongin tentang film yang featuring, anjay bridging. Iya lagi bridging. Kita akan bahas tentang Deadpool X Wolverine dan Wolverine sih sebenarnya sih. Iya. Saya masih ada tiketnya, Rafif juga lagi pegang tiketnya, saya yakin. Di CGV, Anda di mana Pak Raffi? Oh, di XX1. Nggak ada CGV ya di Lampung ya? Ada, Oh, cuman ada. males aja ke CGV itu ada di transport. Gue males ke transport, Cok. Lebih jauh ya? Iyalah lebih jauh. Oke, berarti kalian berdua nontonnya di hari pertama kan? Yes. Iya, Hari pertama jam pertama jam atau oh iya, jam pertama. Anda Rafif Iya, jam pertama juga. saya juga jam pertama tapi hari kedua. Karena pengen nyantai aja gitu pulangnya. Oke, gue sebenarnya pernah bilang ini sempat bilang ini ke si Rafif waktu pas bukan terakhir, habis nonton film ini. Gue bakal julukin film ini sebagai No Way Home but done a bit better. Walaupun gue agak pengen ganti tapi belum tahu apa. Pokoknya intinya adalah ini adalah film yang ngedeskripsiin MCU pakai definisinya si Martin Scorsese banget. It's a theme park. Kayak roller coaster dipakai untuk hiburan doang, habis itu nyampe terus turun dari roller coaster terus udah beres gitu. Fun, gue senang-senang aja, gue jokesnya semuanya dapat menurut gue. Dari soal susah ya untuk kalau misalnya ngerating semuanya gitu. Tapi kalau misalnya dari mungkin action dari jokes-jokesnya semuanya menurut gue masih bisa dikasih 8. Tapi kalau misalnya untuk cerita gue bisa kasih 4 ataupun 3 kalau buat gue. Arafi sendiri. Oke, kalau dari gue setuju sih. Ntar gue mau nanya lo dulu deh, maksudnya No Way Home itu apa? Oke. Bagus tapi kayak dikit gitu. Iya ya betul juga, karena saya ini sebenarnya harus saya jelasin dulu kenapa saya bilang kayak gitu, karena saya nggak suka No Way Home. Karena misalnya No Way Home itu gue tuh mikirnya No Way Home tuh ya Overrated. cameo, ya bisa bilang overrated tapi lebih kayak apa ya? Ya bener cuma fan service doang gitu loh. Dan bedanya kalau itu mungkin cuman di satu franchise Spider-Man doang. Kalau misalnya ini kan sampai ke Marvel yang lain kayak misalnya Fantastic Four dan lain-lainnya. Oh iya, by the way, Iya. spoiler. Lupa. Oh iya benar. Benar. Iya. Nah, yang kayak gitu-gitu kan. Iya. Menurut gue No Way Home tuh ya yang satu part yang menurut gue yang paling gue suka dari No Way Home tuh cuman di akhir doang, yang si Peter Parker akhirnya jadi ngekuasaan. Pokoknya intinya No Way Home itu adalah cameo film gitu, isinya cameo gitu. Walaupun sebenarnya kan di tengah akhir gitu kan. Nah, Iya. daripada di setup dan sebenarnya kayaknya penonton juga udah tahu itu bakal terjadi, makanya orang tuh nonton kemungkinan pengen lihat si Andrew Garfield sama Tobey aja dan gak datang gitu loh, ibaratnya sampai ke tengah. Gitu. Nah Deadpool tuh di awal aja dia udah mulai oh ya udah kayak gitu, berarti ya udah kita langsung masuk ke cameo, dan gue udah tahu kalau misalnya ini tuh adalah film buat ya udah hibur-hiburan aja gitu, walaupun ada seriusnya tapi ya tetap buat hibur-hiburan aja. Jadi itu menurut gue. Kalau dari gue sendiri, gue sebenarnya gue kan kasih rating 3,5 ya di Letterboxd gue ya untuk Deadpool ini. Oke. Sebenarnya rating gue itu lebih respect ke ada satu aspek yang gue suka banget dari film ini, itu adalah dari soundnya. Itu gue suka banget semuanya. Gue nggak tahu ada original song atau enggak, atau misalkan ada original song cuman gue nggak notice ya, gue nggak tahu. Tapi
semua song-song yang gue denger di film ini tuh kebanyakan bukan original song ya, itu lagu-lagu yang udah lama lah, kayak ada Iris Go Go Dolls, abis itu ada lagunya Madonna, ada lagi lagunya Avril Lavigne. Itu kan bukan original songnya Deadpool kan. Tapi menurut gue penempatannya oke, dan gue suka banget. Itu yang pertama ya, penilaian gue dari aspek lagu. Kemudian yang kedua 3,5 gue tadi yang pertama itu dari songnya, dari soundnya. Terus yang kedua itu dari celetukannya Ryan Reynolds. Itu gue suka banget semua. Oh bentar, semua itu 3,5 tuh dari 5 ya? Iya dari 5, 3,5 dari 5. I was like, wow, that's very low. And then saya lupa kalau misalnya Anda Letterboxd. Oke lanjut. Kok bagus-bagus yang diomongin. Siapa namanya? Tadi gue ngomong sih, celutukannya Ryan Reynolds. Untuk respect itu aja, karena semua celutukan itu kayaknya isinya Easter egg semua anjir, kayak bahkan nyinggung Feige juga kan, Kevin Feige juga. Terus kayak emangnya dia sempat bilang kayak emangnya MCU masih sanggup bayar Chris Evans itu. Lu notice gak itu? Iya, notice. Gue semua pan dan semua sindiran notice. Gue sampai ketawa. Ada mungkin kalian nggak ketawa karena mungkin kalian nggak tahu ya. Deadpool tuh ada yang salah satu nyindir perceraiannya si Hugh Jackman. Terus gue kayak waduh. Oh ya, tahu. Dan itu ya. Iya. Menarik sekali. Oke lanjut. Banyak. Nah itu sih kalau dari gue, menurut gue dari segi film ya gue 3,5 di Letterboxd ya, 3,5 dari 5. Sebenarnya lebih ke respect sama tadi sound, sama juga celetukannya. Kalau di segi cerita jujur sebenarnya nggak yang wah banget. Cuman gue nggak bilang ini jelek banget ya. Ya biasa aja gitu ceritanya. Walaupun jujur setelah gue selesai nonton itu kan gue pasang SG kan, dan dibalas sama Rapip tuh. Rapip bilang, lo ngerasa ada ini nggak sih? Dari situ gue baru nyadar, oh iya ada beberapa plot hole yang mungkin nggak ada di dalam film gitu. Perlu penjelasan lebih lanjut. Yang mungkin nanti bakal kita bahas lah. Itu aja lah dari gue. Oke, Rapip silakan. Kalau menurut aku film Deadpool Wolverine ini itu film yang benar-benar pure fan service, tapi sekaligus memerhatiin kualitasnya juga. Kenapa aku bilang pure fan service? Karena emang kelihatan banget kan dari cameo yang ditunjukin, terus actionnya yang super fun banget, jokes break fourth wall-nya yang itu tuh aku yakin para penulisnya tuh benar-benar have fun banget pas skripnya, karena itu tuh benar-benar kesempatan emas mereka untuk ya nyindir Fox, nyindir MCU segala macam, dan itu dieksekusi dengan baik banget sama si Ryan Reynolds, si Hugh Jackman dan cast lainnya. Kalau dari segi kualitas, aku bisa bilang ya ceritanya bagus, cuma ya bukan film yang ceritanya yang perfect banget ya gitu. Ini bukan film yang perfect, ini bukan film masterpiece, tapi secara experience pas aku nonton di bioskop itu benar-benar seru banget lah. Pokoknya dari experience itu 10 out of 10 banget. Cuma kalau dari segi film ya aku kasih skor itu tuh 8,5 dari 10. Kenapa? Ya karena itu experience dari 10, tapi dari segi kualitas filmnya ya 8 mungkin. Ini yang bagus tapi bagus tapi bukan masterpiece. Yang ini film film yang bisa kalian film yang kalian enjoy. Gimana sih? Aku mau ngomong apa sih? Sebenarnya yang lu bilang tadi, lu menurut gue hit the nail banget. Kalau misalnya para penulisnya kerasa dari kita, kalau misalnya mereka tuh kayaknya nulis ini tuh benar-benar have fun, dan soalnya nyampe ke penontonnya juga have fun gitu. Jadinya ya kayak ikut have fun bareng gitu. Dan gue setuju aja kalau misalnya emang benar ini film ini untuk ya udah have fun aja lah kalian gitu. Gue mikirnya tuh kayak apalagi kan dengan sindiran multiverse saga nih udah nggak bener lah gitu kata si Deadpoolnya juga kan di dalamnya juga. Jadi kayak ya udah dengan kejenuhan multiverse saga dan lain-lainnya, dengan plot yang nggak tahu mau kemana ini multiverse, bahkan di film ini pun nggak tahu mau kemana sebenarnya. Nah jadinya ya udah have fun aja kalian, ini berarti nih cuma satu film doang tahun ini, silakan have fun kayak gitu. Ya kayaknya berhasil juga kan. Yes, exactly. Tapi kalian kalau misalkan mau nonton Deadpool ini jangan serius-serius banget lah, jangan terlalu merhatiin cerita, jangan terlalu merhatiin apalah.
pakai duduk di bioskop, ya udah fun aja, kosongin pikiran, nggak usah mikirin apa-apa soal film ini. Betul sekali. Tapi Itulah Anda experience ngomong terbaik. kayak gitu ke pendengar kita yang ini lagi spoiler gitu loh di sini. Ini udah Oke, kena spoiler. harusnya yang denger kita ini udah nonton gitu ya. Betul sekali. Hmm. Tapi nanti di episode-nya nggak ada tulisan spoiler alert gitu. Biarin aja. Biar Jangan dong. Biar ngasih tahu gitu. Kalau misalnya ada pembicaraan tentang film tuh ya emang kadang ada spoiler. Kadang yang Ya. viewer yang nggak spoiler pun kadang bisa kena spoiler tuh gimana. Gue sebenarnya pengen ngomongin ada satu hal yang gue suka. Actually sebenarnya dikit sih yang gue suka sih dari film ini sebenarnya. Bukan berarti film ini jelek ya. Gue have fun banget gitu. Jadi ya udah have fun aja gitu. Tapi ini kayaknya salah satu film MCU yang setelah cuman sehari doang gue beres nonton ini, langsung kayak ya nggak ngebekas apa gitu kecuali mungkin kayak cameo-nya doang. Gue seneng ada Chris Evans balik lagi. Gue cukup bukan terkejut sih, lebih kayak ya surprise aja kalau misalnya ada Henry Cavill di situ. Itu Chris Evans asli kah? Chris Evans asli lah, Iya. masa palsu gimana sih? Enggak, soalnya gue kayak pas merhatiin itu kayak awalnya emang pas dia pertama kali muncul tuh iya oke, Chris Evans gitu. Tapi pas detik-detik dia mau mati tau nggak yang kulitnya gue ngerasa kayak emang Chris Evans, gue langsung kayak mikir wah kayaknya bukan deh. Lalu gue langsung mikir kayak gitu. Apa gue doang yang ngerasa gitu ya? Chris Evans itu Chris Evans beneran. Kan makanya ada jokes kan nanti. Ya biar aja dia mati. Lu nggak tahu dia berapa harganya kita bayar. Iya benar itu. Anehnya, aduh. Walaupun gue seneng ya bioskop gue tuh kosong, tapi nggak ada yang ketawa. Ya which is fine. Gue juga nggak ketawa terbahak-bahak. Cuman gue kayak chuckle saja gitu. Tapi ya nggak apa-apa. I'm not complaining by the way. It's really great. Sepi. Tapi by the way, gue tau kalau misalnya si Rafif sepi bioskopnya, di lu sepi nggak Pi? Di gua setengah lah kayaknya, kayak dari tengah ke atas doang. Bagian bawah sepi. Lumayan. Ya mungkin karena gua hari pertama gak sih? Atau oh ya Rapip juga hari pertama ding ya? Sepi ya Pip? Dibilang sepi enggak, tapi dibilang ramai juga enggak. Paling Apa mungkin karena bukan hari libur gak sih? Bukan weekend gitu? Ya memang tidak dong. Maksudnya ya. pasti karena weekdays dan itu film dewasa, jadi nggak ada anak-anak yang nonton. Oh ya yes, benar. thank you. Benar. Saya nonton ada bapak anak umur berapa? 7 atau 8 terus Sekolah itu. deh. itu kan gue baru mau jalan ke auditoriumnya doang, terus gue udah kayak ketawa gitu, pengen menghancurkan moral si bapak ini gitu. Terus muncullah trailer si Tai Lalat, terus gue kayak ngeliat ke belakang gitu aja, pengen ngasih tandanya, Pak lihat Pak 17 tahun Ya, anaknya nggak sekolah apa? Nah itu dia, nggak tahu, padahal udah masuk kan, udah masuk sekolah Udah. kan? Atau mungkin Udah masuk, harusnya udah masuk. antara libur, entah kenapa bisa libur atau nggak sekolah, which is lebih parah lagi. Ini parah lagi. Itulah salah satu bukti kalau SDM gitu belum benar-benar siap buat paham sama rating ya. Rating 21+, rating 18+. Bukan belum Baca. paham, memang nggak mau aja. Bapaknya tuh nganter dia sekolah tapi belok dulu ke mall. Iya. Nonton bioskop dulu. Lah, bioskop tuh paling pagi itu jam 11 anjir. Jam 11 kalau belum masuk sekolah mah aneh, coy. Emang ada sekolah siang. 15 gue juga. Oke, kita berhenti ngerant sebentar. Buat apa ya kalau misalnya dari Deadpool? Karena buat gue ya jujur nih, jadi mungkin kalian bisa aja start pembahasannya. Karena menurut gue ceritanya nggak penting. Ya itu yang gue bilang tadi kan. Menurut gue tidak penting ya, menurut gue ya. Gue lebih respect sama dia gitu. 3,5 itu respect sama Dol tadi. Kalau ceritanya tuh bener-bener gue enggak banget gitu. Bahkan ada beberapa, tapi sebenarnya kan ada beberapa yang kalau gue ketika udah keluar dari Bagus bioskop. banget, Pi. Bagus banget pembahasan Anda, ngelek-ngeleknya bagus banget. Iya. Ceritanya emang kan dibilang nggak penting juga. Ya iya sih. Sebenarnya untuk keseluruhan MCU itu nggak penting. Cuma untuk karakter Deadpool sendiri ya penting-penting aja gitu loh. Oke. Makanya juga Pertanyaan mau lanjut emang. Lanjut apa? Mau lanjut atau enggak si Deadpool ini, Wolverine bakal lanjut atau enggak sama Hugh Jackman? Kemungkinan enggak, kemungkinan Pasti si Deadpool. ganti aktor. Terus kayak gitu
si Kevin Feige bilang kita udah masuk ke mutant era, which is oke, kayak gimana awal, maksudnya seremoninya ya oke lah ya. Ini dua-dua ini mutant dan banyak mutant sebenarnya di Deadpool ini. Cuman kayak nggak kerasa starting aja, justru kerasa kayak ending. Yang ini menurut gue ini adalah film yang bagus banget sebagai closing ceremony dan sebagai kayak apa ya, pengenang Penutup Marvel Fox. franchise lah ya. Kalian kan nonton sampai akhir banget kan, dan itu kan ada yang syuting si apa yang Iya, iya. Fox-Foxnya kan. Itu gue sedih tuh. Gue nggak nonton film X-Men kecuali Days Future Past. Dan menurut gue itu cukup tersentuh. Gue nonton Fantastic Four, bahkan Fantastic Four yang paling hancur aja dimasukin loh ke itu, ke salah satu di yang kredit itu. Iya, di kredit scene kan. Iya, yang si Miles Teller sama si Michael B. Jordan itu, dan ya keren aja gitu sebagai celebration untuk Fox. Dan tapi ya untuk kayak mutant era untuk mulai gitu menurut gue ya kurang. Karena gini, sebenarnya gue nggak yang bikin, sebenarnya gue nggak ada ekspektasi sama sekali, dan gue udah kayaknya pernah bilang ke si Raffi juga udah lama, kalau misalnya gue nggak ada ekspektasi apa-apa, gue mikirnya ini bakal jelek nih film. Dan jelek yang dimaksud adalah nggak sesuai yang di hype-nya, yang kayak misalnya Marvel Jesus, walaupun itu sebenarnya cuma komedi gitu. Cuman dipikir-pikir kan ya orang-orang pada bilang ini bakal jadi penyelamat MCU setelah Multiverse Saga turun terus gitu, nggak bisa naik-naik. Itu berlebihan. Tapi nggak jadi penyelamat, lebih kayak apakah janjian ini Marvel kayak yaudah kita terima takdir kita, kalau misalnya Endgame tuh adalah the last peak dan kita sedang turun, ya udahlah kita have fun aja lah, nggak usah serius-serius dulu. Mungkin seriusnya di Captain America, which is bakal sampah juga menurut gua. Cuman ya udahlah, ini benar-benar cuman untuk hiburan doang gitu. Tapi yang si Kevin Feige juga kan bilang apa ya, waktu itu kan dia kan bilang kan seberapa pengaruhkah film Deadpool ini buat masa depan MCU. Dan dia bilang ya kalau misalkan Endgame itu 10 dan Infinity War itu 9, maka film ini 8. Which is ya pas aku nonton juga secara cerita nggak setinggi itulah pengaruhnya. Dia pede banget ya bilang 8 ya. No, I think kayaknya dia ngomongin tentang soal yang ada di situ, maksudnya yang hadir di situ ada karakternya. Karena kalau misalnya Endgame 10 lebih ke apa ya? Menurut gua enggak loh, maksudnya lebih ke momen-momen yang bikin bioskop Amerika teriak-teriak mungkin. Menurut gue sih bisa aja sih. Kayak misalnya Endgame kan wah pada heboh gitu. Infinity War mungkin pada sedih, kaget, pada mati semua gitu. Deadpool mungkin hebohnya karena ya I can sih. Mungkin gue bisa ngeliat kenapa dia ngomong 8. Gue gak tahu alasannya ngomong 8 apa. Gue gak tahu quote-nya dia apa. Tapi kalau misalnya kita ngeliat, kalau misalnya buat gue sendiri, kalau misalnya kayaknya dia ngomonginnya lebih ke ya momen-momen yang bikin meriahnya, ya mungkin ini bisa dibilang 8, mungkin top 2. Ngalahin Infinity War sure, karena Infinity War juga gak ada cameo aja sebenarnya. Nggak sama sekali. Palingan cuman logo Captain Marvel doang di akhir banget doang gitu. Iya. Tapi ya sisanya ya udah begitu. Jadi menurut cerita, menurut gue ceritanya lemah, bukan I don't know, ketika penulisnya nggak secara sengaja sih emang, tapi mungkin nggak terlalu fokus banget ke cerita, lemah. Entah fair dibilang lemah karena apakah itu karena emang tujuannya, jadi nggak bisa dibilang lemah juga gitu. Jadi emang on point aja. Walaupun ada kayak ya deep story-nya gitu sama Wolverine gitu kan, kayak wah dia kehilangan semuanya, walaupun nggak diliatin ya. Dia kehilangan semuanya, dia yang bikin hancur X-Men dan gimana pun sih ini. Tapi ya ceritanya menurut gue lemah aja sih. Ceritanya Deadpool pun mungkin karena gue nggak nonton Deadpool 1-2 tuh gue nggak nonton. Jadi mungkin nggak kerasa, walaupun gue nonton cuplikan-cuplikan di YouTube gitu. Tapi nggak kerasa aja gitu buat gue. Apalagi daripada kita bahas per scene deh dari awal dulu deh. Salah satu yang bikin gue agak kesel tapi kayak ya udah sih, yaitu adalah ketika dia nge-dig up kuburannya Logan. Kayak Itu kayak bener. katanya itu sacred, katanya itu suci, tapi kenapa walaupun ya jadi ini kan jadi komedi, tapi ya tetap aja gitu. Katanya we're not gonna touching that, tapi you literally touching
Wolverine gitu, touching Logan gitu. Kayak sayang aja sih. Gue yang TV anjir beda banget sama Setuju pas gue sekali. nonton Loki. Pas gue nonton Loki tuh TVA itu kuat banget kan, kayak ya no counter lah. Basically Seorang ini tuh cuman dewa kayak gimana Loki. ya caranya biar Deadpool ini bisa ke MCU 616. Kan ada TVA, ya udah pakai TVA aja. Menurut gue gitu. Karena kalau misalnya kayak gitu, soalnya kan si Deadpool ini kan pakai time travel dan sebenarnya kan dia jam time travel kan, bukan kayak jam, Nah ini yang aku bukan jam universe travel. ya yang aku pengen bahas sama Arif itu Iya, ada 2 plot hole sebenarnya. Bagaimana si Deadpool itu bisa pindah universe? iya. Padahal kan cuma time travel doang. Iya, ngomong sama Happy. Terus 6 tahun kemudian pindah lagi ke universe dia tuh kayak gimana gitu. Yes, itu dia kayak. Oh, Kalau satu. misalnya Deadpool tahu ada universe gitu ya, kayaknya dia bakal ke planet lain untuk ke universe lain untuk nyari Avenger lain, siapa tahu keterima. Gitu aja Itu bisa. dia sih. Iya, gue mikirnya gitu waktu dia ditolak sama Happy itu kan dia bilang waktunya untuk apa? Waktunya untuk mencari Hmm, gue mikirnya nyari tim superhero lain. Ya mungkin bukan Avenger ya, di universe lain kayak misalkan ada Illuminati, ada Fantastic Four atau apa gitu gabung sama atau mungkin X-Men apa? lain kali. Hero tim lain. Apa? X-Men lain mungkin bisa. Iya, bisa X-Men lain gitu. Ternyata dia malah justru dia time travel atau apapun itu ya, entah time travel apa universe travel, justru cuman buat nemuin si ceweknya doang. Itu bener-bener mengecewakan ya kalau gue pribadi ya. Iya sih. Oke, ya nanti sayangkan. Jadi itu gue sebenarnya nggak ngeh kalau misalnya itu tuh plot hole. Kayaknya ngeh tapi di bawah sadar, alam bawah sadar gitu, kayak yaudah bodo amat plot hole, ini mah buat fun doang nih film gitu. Karena emang ujung-ujungnya nggak nyambung juga gitu sama yang nyambung sama Loki, tapi yang nggak nyambung juga gitu. Ini satu lagi plot hole yang aku bahas sama Raffi. Apa? Kamu nonton dia ya, Logan? Enggak, tapi silahkan. Kayaknya gue tahu soalnya gue nonton breakdown. Oke. Jadi plot hole yang aku temuin itu, ini aku temuin setelah aku ada bioskop. Logan itu kan set waktunya itu di filmnya bahkan disebutin kalau itu mereka set waktunya itu di tahun 2029. Yep. Sementara Deadpool ini kan set waktunya 2024. Dan bagaimana sih TVA ini kayak apa ya? Secara cerita kan kayak nih Logan di universe lo ini dia mati dan universe lo bakal hancur. Nah itu gimana sih apa gimana ya? Oh iya ya. Kemudian kesinambungannya itu gimana gitu? Kalau TVA sebenarnya ya. By the way, gue 32 menit lagi guys kita kayak. Yang gue lihat dengar, gue nonton breakdown, harusnya Fox X-Men sama Fox Deadpool tuh beda universe. Karena gue juga nggak tahu sebenarnya dia nih dapat dari mana si New Rockstar ini ya nama channelnya yang nge-breakdown ini. Karena nomor yang dia dapat, nomor universe yang dia dapat buat X-Men sama Deadpool itu beda. Seinget gue nih, seinget gue. Dan makanya bener juga jadinya plot hole. Kalau misalnya itu kan ketemu Happy 2018, 6 tahun kemudian tahun ini. Tahun ini tuh berarti kayaknya baru aja selesai Endgame. Sedangkan dan itu tahun 2024 di universe 1005 kan? 1005 ya kan yang Deadpool kan? Kalau misalnya TVA ngemanggil si Deadpool karena bilang, "Woi Wolverine lu mati, lu bakal kacau universe." Tapi kan dia mati 2029. Tidak dia. Berarti belum mati dong. Makanya nah, kenapa gitu? Harusnya beda universe. Itu aneh sih. Itu kayaknya kalau misalkan Wolverine yang mati beda universe itu make sense lah ya, masuk akal. Kayaknya gue ngerti deh. Oke, pertama harusnya Deadpool udah mati dari awal karena Deadpool mati di X-Men The Origins kalau nggak salah. Dan itu Deadpool abal-abalan. Tapi di X-Men Days of Future Past kan berubah tuh.
masa lalunya berubah, masa depannya berubah, ya kan? Mau berubah, iya. Semuanya berubah. Itu nggak tahu tuh kenapa nggak dipanggil sama TVA, gue nggak ngerti. Mungkin biar mudah aja dicerna kali. Ya mungkin itu jadi berubah universe mungkin. Tapi Itu pasti bingung. panjang lah. Makanya sebenarnya udahlah, nggak usah bikin universe-universean lah. Jadi ribet karena kan jadi Nggak, ribet ke kalian sendiri mungkin gitu buat nyambungin. awalnya mikir si Kevin Feige itu mikirnya bikin multiverse saga itu supaya ceritanya bisa makin layer. Tapi nyatanya malah makin hancur. Enggak bener, dia berhasil liar gitu. Tapi Tapi ya, ini gimana? jadi begini. Udah gitu masalah di film Logan dibilang semua mutant tuh mati. Berarti Deadpool mati dong. Iya bisa, ya iya harusnya. Iya harusnya iya. Harusnya Atau Deadpool enggak mati yang kalau misalkan nggak ada mati. Deadpool ya. Dan harusnya Masih hidup belum. 5 tahun. Oh men, Aneh. kayaknya bisa ketutup tapi nggak tahu sih. Ini kayaknya masih plot hole kayaknya. Days of Future Past kan ganti future. Di akhir Days of Future Past si Logan itu dibawa sama si Striker yang masih muda. Yes. Ya. Dan di situ kan dia harusnya ketemu sama si Deadpool, si Wade Wilson. Sedangkan X-Men Origin berarti kan udah total hilang itu timelinenya. Ya berarti mungkin di situ. Tapi kan Wade nggak setua itu kan, maksudnya Wade kan ibaratnya di restart, makanya harusnya beda universe guys. Iya. Nah itu muncul kan di X-Men Apocalypse si Logan-nya. Cameo dong sih. Dia lagi jadi banyak eksperimen. Oh iya gitu, gue nggak tahu. Ada. Pas anak-anaknya itu keluar dari penjara apa gimana gitu. Gue nggak mau nonton film itu, katanya film itu ya jelek. Logan itu mati di Apocalypse ya? Enggak. Logan mati di Logan. Logan mati di Logan. Oh di Logan. Berarti abis Apocalypse itu ada Logan. Gue nggak ngikutin X-Men soalnya. Iya habis Apocalypse Logan, habis Logan Dark Phoenix, New Mutants. Logan itu pernah dibilang nggak sih dia itu alternate universe apa alternate timeline gitu? Jadi kayak harusnya enggak deh. James Mangold bukan sih yang bikin? Iya. Iya kan? Harusnya enggak, soalnya James Mangold tuh dari awal X-Men deh. Jadi ibaratnya dia yang nge-caretaker X-Men ini gitu, dan kalau nggak salah dia tuh emang pengen nge-end si Logan tuh ya udah di situ gitu, harusnya udah beres gitu. Bahkan kan si Hugh Jackman juga bilang kalau misalnya gue udah beres kok jadi Wolverine gitu. Jadi ya kan banyak plot hole guys di sini guys. Iya benar banyak plot hole, banyak plot nggak ya. Lagi-lagi sebenarnya nggak perlu disetresin karena ini cuma buat have fun doang. Karena benar. film ini buat have fun. Benar banget. Gue mau nanya deh, yang apa namanya, yang langsung lompat ke akhir aja lah. Di akhir itu kan ada si siapa namanya, Cassandra Nova ya. Yeah. Cassandra Nova itu kan dia buka pakai cincinnya Doctor Strange itu. Gue mau nanya, tempat pembuangan itu terikat sama ruang dan waktu nggak sih? Apa dia enggak. Semua universe itu ada dibuangnya ke situ gitu? Harusnya kan bangsat Marvel susah tuh ngejelasin universe kamu tuh. Belum nyadar lagi. Jadi kan ini universe nih. Pendengar tidak bisa dengar. Ini kan universe. Ketika ada yang berubah universe-nya kan langsung ada branch gini. Nah TVA itu kan gak mau ada branch, jadi di prune itu masuk ke void. Harusnya begitu. Void kan. Nah harusnya begitu. Dan harusnya TVA itu, kalau misalnya TVA itu jadi sebenarnya TVA itu satu untuk semua universe which is infinite itu, atau satu universe doang gitu. Tiap universe ada TVA, gue pun gak tahu itu. Bingung lah, udah aneh Marvel. Ya satu untuk semua universe sih. Kalau masuk akalnya. Enggak, soalnya si TV itu kayak dibagi-bagi gitu nggak sih? Kan ada laporan yang di bagian ini ada mesin penghancur waktu apa ya, masalahnya masih paradoks. Ya itu pun nggak tahu. Kita baru tahu kalau misalnya ada mesin penghancur waktu pun baru tahu di Deadpool. Gitu maksudnya ya. Iya. Dibuat-buat guys. Ya emang dibuat-buat sih. Tapi maksudnya dibuat-buat lagi gitu. Jadinya ribet banget. Nah sekarang balik lagi ya, tempat pembuangan itu tuh terikat ruang dan waktu nggak? Apa harusnya semua enggak, universe soalnya dibuang ke situ? Harusnya sih enggak. Soalnya kalau nggak salah di Loki tuh bilangnya at the end of time. Correct me Rafif. At the end of time itu tempatnya si Kang Diem di Citadel itu atau di Void ya? Harusnya yang mana lagi lainnya tuh? Kan pokoknya si
apa ya, at the end of time, terus si Miss Minute-nya bilang akhir waktu tuh masih ditulis gitu dan belum ada ini. Jadi makanya bingung, atau enggak dibalik at the end of time. Kayaknya udah di luar space and time menurut gue sih. Soalnya udah nggak ada apa-apa lagi maksudnya, udah tinggal itu doang. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan gue tuh, kok portal Doctor Strange itu bisa bekerja di situ gitu? Kayak misalkan itu kan nggak terikat sama ruang dan waktu kan. Nah, kalau lo buka portal itu kan bukan portal buat lintas universe. Kenapa yang kalau misalkan dia buka portal itu dia bisa ke universe tersebut gitu? Gua Apakah nggak tahu dia membuka universe asalnya, kayak universe asalnya kan yang buka kan Cassandra Nova. Apakah dia membuka universe-nya Cassandra Nova gitu karena dia yang membuka portal ya? Atau emang ada efek khusus gitu, kayak misalkan gue bisa memilih nih, gue pengen buka portal kemana gitu. Karena itu bukan portal ruang dan waktu kan, portalnya Strange itu. Bentar, tolong ingetin saya gimana caranya Doctor Strange bisa pindah-pindah multiverse di Itu Multiverse pakai ini, Madness. pakai American Chavez, Cok. Iya. Oh, si Amerika ya. Iya. Tapi nggak ada pemberitahuan kalau misalnya itu sling ring cuman buat satu universe, gue nggak tahu sih. Ya, gue juga nggak tahu. Makanya Harusnya mah kan nggak bisa ya, kok biar seru gitu. Jadinya jangan terlalu gampang juga Doctor Strange gitu. kan setahu gue emang nggak bisa nggak sih? Makanya dia waktu pindah universe ke Earth, berapa itu yang ada Illuminati goblok itu, Illuminati cupu itu. Lupa gue, Earth 86 itu kan apa gitu. kayak portalnya Chavez itu. Iya, Chavez ya, yang gara-gara dia kaget ibunya mati, aneh banget. Iya. Ya, lagi-lagi itu kayaknya cuma untuk plotnya biar lancar aja sebenarnya. Jadi itu menurut gue, apa sih plot hole ya lu bilang gitu, mungkin itu ya. Gue ada sih satu, kalau cerita satu lagi paling poin yang menurut gue bikin gue kesel. Bukan kesel sih, lebih kayak ya ampun, ini mah cuma buat hibur-hiburan doang. Itu adalah Deadpool versus Deadpools, yang banyak Deadpool versus Wolverine sama Deadpool. Itu basically cuman gimana caranya biar kita kasih alasan yang kuat untuk Wolverine pakai ketopengnya untuk berantem dengan Cool. Akhirnya ya udah didatengin Deadpool. Terus resolusinya Dia itu maksud lo dia cuman sebenarnya cuma si MC cuma ke panggung ke Wolverine doang. gue nggak tahu lu ngomong apa nge-like. Pokoknya intinya begini, gue nggak suka resolusinya aja. Resolusinya tuh Iya, paham. si Peter datang terus kayak of course every Deadpool has its own Peter. Ya terus apa? Gak ada apa-apa gitu. Kayak Deadpool jokes itu mah sudah biasa. Kayak Peter yang Doc itu berarti punya Peter yang mirip sama dia kah atau gimana? I don't know man. Dan ya kayak benar-benar cuman buat ngasih rumor aja ini Deadpool apa Ladypool ini Black Lively atau Taylor Swift, udah gitu doang sebenarnya. Tidak keduanya. Siapakah dia? Bukan dia ya, pengisi suaranya Black Lively sebenarnya kan. Itu pengisi suara si Black Lively. Berarti istrinya sendiri berarti. Yes, istrinya sendiri. Pokoknya yang gue tahu tuh ya cuman yang gue dengar tuh cuma si Matthew McConaughey sama Black Lively dong. Sisanya gue nggak tahu siapa lagi. Gitu dong yang menurut gue itu yang ibaratnya kayak ngasih stamp kalau misalnya oke, ini film memang cuma buat hibur-hiburan doang. Habis itu kita bahas apa ya, 21 menit lagi. Kalau misalnya lanjut nanti kita bisa Openingnya please. Opening yang mana, yang nyanyi yang joget. Iya, fight scene opening and sing itu bagus. Ya itu menurut gue itu fun sih. Gila. Menurut gue fun ya, gue suka. Tapi ya ada openingnya mana sih, gue lupa. Yang nyanyi aja dari bye gitu. Gila men. Iya, yang sambil ngebunuhin TVA itu kan. Iya. Gue nggak tahu nama judulnya apa, tapi ada di salah satu episode di Ted Lasso. Dan itu gue menarik sekali. Walaupun gue ini ada satu hope yang sebenarnya aduh sayang banget nggak dilakuin, itu adalah openingnya jangan Marvel Studios, tapi openingnya 20th Century Fox lagi di prune, kan seru. Waduh.
Gila ya. Gue udah Iya, mikir, harusnya gue gitu ya. udah siap-siap gitu loh. Gue udah siap-siap. Oke, mana nih? Iya, bener juga. Mana makanya ternyata nggak ada. Makanya pas di Void, gue kira pas mereka ke Void belum ada tuh logo. Ternyata tiba-tiba udah ada. Terus si Deadpool kayak ngasih pan tentang 20th Century Fox, kayak ya sayang banget coba kalau misalnya ngasih logo 20th Century Fox, kan itu kan udah jadi hak lo, ya udah pakai aja gitu. Terus kena prune, langsung si Deadpoolnya kayak komen oh no atau kayak gimana gitu kan, seru. 20th Century Fox di itu cuy, malah taruh di tempat pembuangan itu tau gak sih yang Iya di Voidnya, iya kan makanya udah aneh banget. udah ada duluan gitu, dikirain bakal ada logonya terus kena prune ganti Marvel Studios openingnya. Kan Iya, harusnya gitu ya. itu lebih Harusnya seru. ada sindiran-sindiran juga di. Saya nggak tahu kenapa itu nggak kepikiran, aneh banget. Harusnya punya maksud lo harusnya punya intro Marvel tersendiri gitu kan, kayak Nggak, Hulk, kayak intro 20th Century Fox aja. Yang gitu doang. Kan udah kayak gitu doang gitu, karena itu kan intronya X-Men gitu, intronya Deadpool, dan harusnya udah itu aja. Tapi pas itu belum selesai, kena prune, tiba-tiba kena prune dari tengah gitu misalnya, langsung gugur, langsung baru mulai studio Marvel Studio muncul gitu. Harusnya jadi kayak ngasih tahu kalau misalnya udah pindah nih gitu. Itu kan lebih ngejok saya. Sayang aja sih itu. Paling biar nggak menimbulkan internal drama lah Kevin Feige-nya. Nggak ada internal drama. Iya, mungkin terkait sama ini juga sih, terkait sama regulasi juga sih kayaknya. Regulasi gimana? Itu udah punya mereka, udah punya Disney. Enggak, maksud gue tuh kayak intro itu kan kesannya tuh kayak hal yang cukup sakral gitu buat sebuah film gitu, intro buat pengenalan studio dan segala macam gitu kan. Yang ditakutin itu mungkin ada slack internal antara Fox sama Fox lagi kan, internal antara 20 itu sama MCU. Sekarang namanya gitu 20th Century Studio, tapi I don't give a fuck, nggak mungkin, I don't think so. Kayaknya mungkin bisa jadi dari atasannya Disney kayak nggak mau, kita mau ngilangin Fox sama sekali gitu. Tapi buktinya logonya aja ada di Void, gimana tuh? Iya. Oke. Tadi masih mau bahas opening atau gimana? Cuma mau apresiasi opening doang, itu Yes. hal favorit dari filmnya sih. Gue pengen belajar dance-nya deh. Keren banget. Gue kalau misalkan ada udah tayang ini, udah tayang di Netflix gitu, gue pengen nonton lagi deh openingnya doang tapi ya. Sama sih, berkali-kali man. Opening sama pas lagunya Iris diputar yang dia keluar dari yang pas yang itunya mau aktif terus ditarik kabel ya, tau gak sih? Gue nggak tahu lo lagu-lagu apa aja yang dipakai. Ntar kayaknya ada lagu, dan gue sebenarnya ngelihat kreditnya ada lagu The Greatest Showman yang gue nggak tahu karena gue nggak nonton. Ada itu di mobil pas mereka berantem di mobil. Karena gue nggak nonton. Banget sama gitu, tapi ternyata gitu doang. Makanya si Deadpool bilang, lu kalau begini nanti si Wolverine bakal nyanyi The Greatest Showman tanpa preparing. Makanya wah, ini lucu banget. Itu ada lagunya tapi cuman gak nyampe 1 detik anjir. Gara-gara kan ceritanya kayak audionya ditendang, langsung ganti lagu gitu. Itu tuh gue nonton di mana ya? Itu kayaknya semacam referensi ke salah satu film Marvel atau film Logan. Gue nggak ingat banget lah. Kita rating ini deh. Cameo-nya dari paling awal banget. Siapa ya? Cameo paling awal tuh? Yang paling awal tuh Chris Evans. Henry Cavill. Henry Cavill ya? Iya, Henry Cavill. Saya kasih Pinter banget MCU. 10, walaupun expect buat gue sih, tapi menurut gue kasih 10 karena ya keren aja gitu. 10 sih, sama. Gue ngeliat. Karena gue nggak bener-bener ini sih kalau soal Easter egg. Gue bisanya ngerating secara overall kayak tadi tuh. Iya. Semua Easter egg celutukannya si Ryan Reynolds yang disebutin sama dia aja. Gue seneng ada Henry Cavill gitu aja sih. Dipecat dari Superman jadi Wolverine. Iya. Pinter banget. Marvel pinter. Walaupun kemungkinan ya nggak bakal lanjut. Kalau misalnya lanjut, berada hebatnya sih. Habis Cavill itu Chris Evans, iya bukan? Iya bukan sih? Lebih nggak, mana 15 menit? Ya 15 menit, santai 15 menit. Bentar. Lebih nggak expect dia jadi Human Torch sih. Yang gue, Itu sangat mengejutkan sekali. Oh lu nggak expect sama sekali? Nggak ada bocoran apa-apa. Gue mah expect, soalnya kayak apa ya? Ngapain? Soalnya gini kan, Captain America tuh kayak sakral dan mau ada Captain America selanjutnya. Jadi ngapain munculin lagi kekangenan ke Steve Rogers buat gue gitu.
Tapi gue nggak mikirin itu sama sekali. Tapi gue pas ngelihat itu, oh yaudah ini mah pasti bakal Fantastic Four, dan ternyata benar aja gitu. Pas dia bilang Flame One, saya yang sangat suka sekali Fantastic Four. Saya nonton itu banget. dari kecil. Anjay, seru sekali. Kayak aku Flame One. expect tuh kayak ini Captain America tapi ya bobrok, rusak, nggak sesuai yang dipikiran Deadpool gitu kata Amerikanya. Ya nggak sih, iya, makanya sebelum dia lepas apa robe-nya gitu kayak anduknya gitu, dia kan ngomong kasar. Deadpoolnya bingung, hah kenapa ngomong kasar ya? Iya kan, Kenapa dia ngomong kasar? Captain America bobrok, Ya pas dilihat ternyata dia adalah Human Torch. gokil sih, mantap. Keempat karakter itu Ya, dimulai dari si Elektra. Elektra dulu yang pertama, ya nggak sih? Elektra gara-gara udah bentar. ada rumornya jadi Gue ya ntar dulu sebenarnya sebelum itu kan ke si Cassandra Nova dulu, tapi gue nggak tahu tuh siapa aja yang sempat iya, ada di X-Men sebelumnya karena gue nggak nonton X-Men. Jadi Iya, gue nggak tahu siapa aku juga aja. nggak nonton X-Men, makanya gue nggak begitu wah ketika muncul orang-orang itu pas mereka dibawa ke mana tuh tempat yang di Void itu. Ya ya pokoknya lah. Ant-Man apa jenazahnya Ant-Man lah, pokoknya. Jasad Ant-Man. Juggernaut nggak expect soalnya nggak ada di trailer. Siapa? Terus aku nggak mikir juga. Juggernaut Juggernaut. Wah itu mah sudah lama pak. Saya udah tahu udah lama itu. Kalau nggak ya salah apa ya, ada ininya deh. ada Juggernaut, footage-nya ada tapi banyak. Zell, Toad, lupa lagi siapa aja. Kalau nggak salah yang jadi yang meranin Pyro tuh yang pernah meranin Pyro juga di Kayaknya X-Men hampir sebelumnya. semuanya sama di pemerannya. Iya ya hampir semuanya. Di X-Men yang original mungkin, I don't know. Iya. Oke. Iya. Selanjutnya coba ntar ya, gue rada expect si Magneto dan Charles itu bakal muncul, ternyata nggak datang. Gue mikirnya Charles muncul karena ya ini Cassandra Nova. Tanda Iya. Charles nggak muncul, tandanya emang ini jelek nih filmnya. Oke, cameo. Elektra muncul. Gue justru expectnya Elektra dan Daredevil, tapi ternyata Daredevilnya mati katanya. Jadi rest in peace Iya Ben itu Affleck. tuh dijadiin Easter egg dong ternyata dari dialog ya. Jadi Iya, rest in peace. dari Devil mati. Ben Affleck ya, bukan Charlie Cox. Aku juga sempat pikir sih kayak kok Punisher dari Devil di iniin. Emang mereka bukan Fox kan Netflix yang terkenalnya lah. Iya. Gitu. Gue tuh kayaknya pernah Iya, iya. nonton Daredevil deh. Kayaknya pernah nonton Daredevil dulu banget kayaknya. Mungkin di Global TV biasanya. Jadi ada Elektra which is udah ke expect karena sempat dibahas kayak setahun yang lalu mungkin. Blade itu yang gue bikin kaget. Nah itu doang yang bikin gue kaget. Blade jujur iya kaget. Karena gue mikirnya soalnya gini, Elektra kan oke muncul. Terus tiba-tiba muncul siapa ya? Si X23 ya gak sih? Blade dulu. Siapa? Oh iya gitu Blade dulu. Nah pokoknya itu lah langsung kaget gue. What? Kaget. Anjir. Kenapa Pi? X23 bukan yang muncul terakhir setahu gue. Iya terakhir. Oh iya terakhir ya. Pokoknya Mas itu Blade. Blade muncul which is kaget kayak wow. Terus si Karakter yang ditunggu-tunggu oleh semua orang penggemar Marvel yaitu Gambit. iya, Gambit gue gak tahu tuh kalau misalnya itu ditunggu-tunggu, tapi gue langsung pikir gue gak tahu ini siapa, terus Channing Tatum. itu fancast. My name is salah Jeff. satu fancast paling terkenal sih itu. Channing Tatum sebagai Gambit. Iya, katanya sebenarnya emang pengen mau dijadiin film tapi nggak jadi katanya. Jadi. Enggak, Gambit itu dia tim apa sih? Dia terikat sama tim gitu, Pak? Tim apa? X-Men. Oh iya. Oh, gue nggak nonton X-Men jadi nggak tahu gue. Keren banget sih Gambit ternyata. Sekeren itu ternyata. Apa stylenya lah. Oh ya bentar, plot hole dikit. Gimana caranya mereka nggak mati gara-gara Alliance, man? Kalian kepikiran nggak sih? Bahas cameo dulu nih. Ya bentar dikit Masih ada pak. satu lagi loh ini. Harusnya, oh iya X23, oke. Kan udah ada di trailer. Iya, ya kaget lah. Udah ada di trailer. Justru yang dimana sayang banget itu sih ditayangin di trailer. Gue nggak nonton trailer tapi ngeliat ini, gimana sih? Si Kevin Feige juga nggak mau katanya. Gue baca di Twitter katanya bilang dia tuh sebenarnya nggak mau, cuman gara-gara apa ya? Oh ini katanya salah satu pihak dari Marvelnya mungkin bilang kalau misalnya ya kita pengen ngasih, soalnya kan sebenarnya di final trailer itu
lebih emosional, bukan ke funnya yang di highlight Iya. gitu. Setelah gue tonton ya, setelah nonton Deadpool tuh gue akhirnya nonton final trailernya dan ternyata lebih emosional. Dan yang ngerti lah ngasih X23 tuh. Siapa sih namanya? Nama Laura. karakternya? Laura ya? Oh, aktrisnya. Nggak, nama aktor. Apa? Nama hero-nya? Nama dia di situ Oh ya, Laura. Laura kan? Laura. Ya si Lauranya tuh ya jadi lebih emosional aja sebenarnya. Kurang screen time aja sih dulu keduanya menurut gue. Walaupun ya cuman ada momen kecil doang kan. Gak ada yang lain aja. Iya, beda lah sama satu lainnya. Cuman ya itu dia apa namanya plot hole-nya aja sih. Plot hole yang dia mereka dimakan alive aja menurut gue itu. Soalnya kan ibaratnya mereka aja mau lompat ke portal aja itu kan sebenarnya udah dilahap sama alive, tapi akhirnya mereka kan masuk ke portal gitu. Iya. Terus Hasan dan Rova nggak matinya kok nggak mati gitu ya, mungkin bisa lah, tapi yang di bawah itu loh makanya gue mikir tuh kayak oke, semuanya mati tapi ini agak parah juga kalau misalnya si X23 mati karena kayak it's not a proper ending gitu. Walaupun sebenarnya yang dibawa balik ke universe-nya Deadpool kan cuman si Laura sama Wolverine doang kan. Iya. Gak ada lagi kan si Blade-nya nggak ada, Elektra nggak ada, Gambit juga nggak ada. Oh iya itu gue baru sadar loh yang balik lagi ke universe itu cuman si Wolverine sama Laura doang ya, yang si Gambit dan lain-lain nggak ada ya? Seinget gue nggak ada. Beda universe deh. Beda universe nggak dikasih. Enggak mereka beda universe bukan gara-gara dimakan Allied gak sih? Beda universe gimana maksudnya? Maksudnya mereka tuh dibalikin ke universe mereka. Jadi mereka tuh sama Deadpool. Paling gitu. Benar. Technically si Laura kan di terakhir si siapa? Si Wade-nya kan bilang kan sama siapa sih namanya yang ibu-ibu TVA tuh. Lupa lagi namanya. B bilang, berapa ya dia tuh? Tolong selamatkan teman-temanku yang berpartisipasi juga gitu, apa kalau nggak salah kurang lebih gitulah dia ngomongnya. Iya. Ya gue nggak inget sih, tapi gue mikirnya ya kalau pengen good ending harusnya mereka dibalikin lagi, which is agak dark aja kalau misalnya si X-22 itu dibalikin. Ada satu yang menarik sih. Apa? Kan dia bilang kan si Elektra bilang Punisher dari Netflix sama Quicksilver mati. Iya. Tadi kan Quicksilver si Evan Peters kan berarti kan. I don't know soalnya yang nggak tahu mereka tuh kan beda universe sebenarnya kan. Fantastic Four beda universe sama Blade, Quicksilver. Terus Elektra beda sama Blade mungkin, Elektra beda sama Fantastic Four. Jadi yang beda universe gue kira pas gue nge-WA ke lu Pep, yang Fox itu di prune semua, tapi kan mereka beda-beda universe juga gitu. Gue mikir si Elektra Daredevil ini beda universe. Kalau Elektra sama Daredevil bisa lah karena mereka pernah satu film. Tapi kalau misalnya yang lainnya nggak tahu. Jadi kayaknya yang di prune tuh yang bukan MCU doang. Iya pasti. Kecuali Spider-Man, nah itu dia. Karena studionya masih ada. Gue mau nanya deh, di X-Men itu ada ini nggak sih, ada yang dia namanya Scott ya? Bukan nama hero-nya ya, nama dianya gitu, nama itu karakternya. si laser merah itu siapa namanya? Cyclops itu ya. Cyclops itu namanya Scott ya? Iya, Scott. Gue pun gak inget ya, tapi pas gue nonton tuh kayaknya Cyclops lah. Kayaknya si James Marsden. Gue nggak tahu ya. Gue kira itu awalnya X-Men kan si Wolverine kan bilang kan kenapa dia pakai kostum karena nama ini nyuruh gue buat pakai ini gitu. Itu kan Wolverine terburuk yang pernah ada di seluruh universe kan. Dibilangnya tuh Wolverine terburuk dia bilang. Dia nyebut nama Scott, gue kira Scott itu merujuk ke Scott Lang. Emang Scott Lang satu tim sama udah tau pasti dia ngomonginnya tentang X-Men juga sih. Iya, gue nggak tahu kalau misalkan ada yang namanya Scott. Gue nggak nonton ini kan X-Men kan soalnya. Dan kayaknya itu universe si Wolverine yang di sini tuh kayaknya lebih ke branch universe deh. Soalnya kayaknya semuanya sama, tapi Wolverine ngambil satu keputusan yang beda, akhirnya berubah aja gitu. Soalnya kayaknya bisa. Yang ngebedain cuma itu doang kan, ibaratnya nggak ada yang lain gitu. Mukanya beda. Terus satu lagi aja, yang tahu kan kita nyari ke berbagai Wolverine, gua kira itu bakal ada banyak cameo di situ.
Danny Radcliffe lah dan Oh, lain-lainnya ini lah. relatif ya. Gue mikirnya Waduh. yang di kasino tuh bakal Danny Radcliffe atau siapapun lah. Ternyata dia lagi. Oke, sayang aja sih. 5 menit lagi guys, tapi kita bisa lanjut, tenang aja. Apalagi. Post credit sini nonton nggak? Nonton. Lu nonton Enggak nggak, lagi, Pi? gue kebelet kencing gue. Ya. Kebelet kencing gue. Gue nggak penting-penting amat sih, cuman ngejokes doang. Enggak, gue sebenarnya kalau gue dari awal kan udah gak expect gede kan. Pas nonton Deadpool yang pertama apa yang after credit scene-nya, si Deadpool malah bilang, kalian pikir bakal ada after credit scene? Iya. Tapi kenapa gue nunggu tuh karena ya mikirnya ya udah katanya mutant era has started, ya udah gue pengen lihat gitu kayak gimana, ternyata nggak ada apa-apa. Iya, sayang Apa emang aja. credit scene emang apaan? Cuman ini doang kan, si Deadpool tuh difitnah terus dia yang ngebunuh si Johnny. Gara-gara mikirnya kan enggak, si Jody nggak pernah bilang kayak gitu soal si Cassandra Nova. Oh iya, Ternyata gue ada lihat di TikTok tuh yang dia ngecek dari alat TVA itu kan ya. betul, makanya ada rekaman ternyata si Johnny emang trash talk gitu. Jadi itu doang sebenarnya. Sayang banget nggak ada. Ya mau dibilang gimana ya? Ya udahlah, ada film buat hiburan aja. Bakal $1 billion mungkin. Pasti kan. Bisa lah. Saya seneng saya nggak ke IMAX karena wah biasa aja filmnya. Oh itu tayang di IMAX ya? Ya iyalah, pasti tayang di IMAX kalau Marvel tuh. Dan ya nggak worth. Walaupun ada beberapa scene yang kalau misalnya di bioskop biasa tuh kelihatan kepotong ya. Ya IMAX ini scene yang IMAX gue bilang. Biasa yang aja sih. Apalagi kira-kira bahas apa lagi? Apa lagi ya? Yang nge-score siapa ya by the way ya? Bahas. Apa jangan-jangan Michael Giacchino? Kayaknya bukan ya. Gak ada yang memorable deh kayaknya, maksudnya scoringnya. Ya gue lebih suka sama penggunaan musik aja Gua nggak di ingat film ini. Deadpool and Wolverine siapa yang nge-scoring? Gak ada scoring serius. Oh ada yang. Gak mungkin gak ada scoring lah cuy film. Enggak, soalnya di awalnya aja di Spotify aja lagu-lagu dulu ternyata ada Rob Simon. Karena dia banyak gunain lagu-lagu yang unofficialnya. Iya. Oke. Dari aku udah sih. Udah ya. Paling pengen ngobrol off record aja lah. Kenapa ngobrol off record Pak? Kan bisa di podcast. Apa ya? Terlalu apa ya? Ya udah baik, kita sudahi saja karena sudah mulai hampir 2 menit lagi kita beres. Oke, itu dia. Untuk dibahas di podcast ini, makanya pengen bahas. Oke, itu dia pemirsa H17 episode kedua ini. Sorry banget lebih dari 1 bulan perbedaan antara episode 1 dan episode 2-nya karena mereka semua pergi guys. Jadi mereka nggak mau ke Bandung hanya untuk episode ini. Padahal kan kalau pakai episode ini kan audio lebih bagus dan lain-lainnya begitu. Tapi insya Allah 1 bulan lagi kurang dikit kita bakal balik lagi. Kita bakal balik lagi. Saya nggak mau mulai lagi ke sana. Tapi but it's okay. Kita akan bahas apa lagi ya, film-film. Ya you know what, ada banyak banget karena kita udah under a minute lagi. Makasih sudah dengerin dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sudah.